Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ini kita akan bahas tentang gender, ya. Jadi kalau minggu kemarin kita bahas tentang globalisasi, sekarang kita bahas tentang gender. Jadi ini membahas tentang perempuan. Nah, ini laki-laki ini kayak situ ya. Tawar saja nanti bolonya saya ya. Oke. Jadi istilah gender atau emansipasi wanita kalau bahasa Indonesia ini. Jadi istilah gender mungkin istilah orang luar negeri, tapi kalau emansipasi wanita identik dengan orang Indonesia, identik dengan ibu kita Kartini kalau zaman kita kenal. Persoalan gender ini sebenarnya kalau dari tahun ke tahun mungkin sudah mengalami banyak peningkatan baik tentang keadilan atau penyetaraan antara peran wanita dan laki-laki. Tetapi yang kita bicarakan hari ini adalah terkait dengan pengetahuan dasarnya. Sebenarnya kajian-kajian tentang perempuan atau fenomena tentang peran laki-laki dan perempuan hari ini mungkin bukan hal yang asing, bukan hal yang sesuatu yang jadi persoalan yang besar, tetapi bisa juga bagi adik-adik nantinya, ke depannya. Mungkin hari ini Anda baru hanya hidup secara individu, belum hidup secara pribadi terkait dengan urusan laki-laki maupun perempuan. Tetapi mungkin dalam kegiatan sehari-hari adik-adik bisa juga dihadapkan pada persoalan itu. Ya. Kalau kita bicara gender atau bicara tentang perempuan, kalau dipilah, kalau dibedakan secara seks atau secara kelamin, itu bisa diartikan secara biologis laki-laki dan perempuan pasti berbeda. Ya. Jadi penafsiran atau pensifatan antara laki-laki dan perempuan itu juga berbeda. Jadi saya mengatakan, oh ini laki-laki, ini perempuan, jelas beda. Mungkin dia nggak pakai hijab, dia hanya menutupi aurat seperti itu. Kalau ada adik yang perempuan bisa macam-macam. Mungkin yang dipakai laki-laki dan perempuan bisa berbeda. Laki-laki paling sedih pakai itu kan paling ono 5 ya. Mulai dari kaos kaki, sepatu ya. Gimana? Kalau perempuan kira-kira di atas 8. Ayo hitungan sih jajan. Nah itu kan, itu mungkin kebutuhan dari kaum laki-laki dan perempuan. Kalau kita lihat tarik sejarah dari sejarah manusia, kalau Adam dilahirkan atau turun ke dunia ini juga butuh seorang perempuan yang diambil dari tulang rusuknya, yang namanya Ibu Hawa. Istilah gender atau emansipasi wanita ini bisa dilihat dari suatu sifat yang melekat dari kaum laki-laki maupun perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Jadi ada kalanya di daerah tersebut laki-laki dan perempuan mungkin sangat berbeda peran dan fungsinya sesuai dengan kodratnya. Laki-laki ya perempuan ya perempuan. Ada yang mengatakan orang Jawa itu perempuan itu cukup di kasur, di sumur, dan di dapur. Laki-laki. Ada yang mengatakan bahwa tugas luar rumah itu adalah kaum laki-laki, tugas dalam rumah adalah perempuan. Itu kalau budaya orang Jawa kita, atau mungkin di daerah kita yang terjadi. Tetapi ada sebagian daerah yang mengatakan itu berbeda. Ada yang sama-sama di luar. Ya, kalau sekarang mungkin bisa juga terjadi sama-sama bekerja. Yang perempuan misalnya kerja di perusahaan, yang laki-laki bisa juga jadi PNS atau yang lainnya. Atau bisa juga yang perempuan sekarang aktif menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota. Terus iku nek go omah yo masak tak buka Viva iku. Yo ngedusi anake. Nah, apakah itu juga dilaksanakan kaum perempuan? Ini terkait dengan perempuan. Mungkin di zaman emansipasi, zamannya Ibu kita Kartini, zaman kolonial, itu peran perempuan mungkin sangat terbatas.
baik di dunia pendidikan, kesehatan, atau mungkin dunia yang politik apalagi, itu mungkin perempuan agak dikesampingkan. Beda lagi kalau kita membahas tentang gender kaitannya dengan ini. Kalau tadi di FAI mungkin terkait dengan agama, mungkin peran agama, pemahaman tentang perempuan atau perlakuan perempuan dalam aturan ajaran agama kita, agama Muslim, mungkin bisa juga berbeda dengan pemahaman kita tentang gender. Ini, jadi kalau gender itu dilihat dari konsep biologis, jelas berbeda ya. Perempuan punya rahim, perempuan punya udara, laki-laki punya jagung. Itu yang secara biologis terlihat. Tetapi yang lain-lainnya bisa juga. Nah, yang kita persoalkan di gender itu bukan urusan itu, tetapi kaitannya dengan peran fungsi antara laki-laki dan perempuan. Mungkin tadi saya sampaikan, mungkin hari ini adik-adik belum begitu merasakan ya peranan gender itu. Tapi nanti kalau Anda sudah berkeluarga atau mungkin ketika adik-adik masuk dalam dunia kerja yang di situ ada perempuan, ada laki-laki, bisa juga pimpinannya itu perempuan atau manajernya perempuan, Anda stafnya atau seperti apa, atau mungkin di dalam keluarga yang perempuan pendapatannya gajinya 15 juta, yang cowoknya yang notabene kalau dalam keluarga sebagai kepala keluarga gajinya hanya 3 juta misalnya. Apa yang terjadi seperti itu misalnya? Bagaimana hubungan di dalam keluarga terkait dengan peran laki-laki dan peran perempuan? Ini yang kita pahami dulu. Nah, implikasi perbedaan antara gender dan perempuan inilah yang menjadi diskusi kita. Misalnya terkait dengan gender dan marginalisasi perempuan, yaitu soal pemiskinan terhadap salah satu jenis kelamin, dalam hal ini adalah perempuan dan gender. Perempuan sering dikatakan sebagai kaum lemah secara fisik maupun secara batin. Perempuan disenggerang tok nangis rek. Sing lanang segrangan balik kan gerang mana? Kamu sini udah coba. Nah, perempuan bisa juga diam nangis. Mungkin perempuan sering dimarginalisasikan sebagai kelompok yang lemah. Jadi anggapan-anggapan seperti itu sering muncul. Dianggap perempuan itu secara fisik lemah, padahal hakikatnya perempuan itu sangat kuat sekali. Bukti ini ngalor ngidul gawa gunung lurut goyang ya, kuat. Itu secara fisik. Nah, secara mental misalnya, nanti di dalam keluarga misalnya, ini anak loro ya, contohnya, entah itu di keluarga Anda atau tetangga Anda atau mungkin dari sampean. Ketika anaknya sakit, mungkin yang ibu atau yang perempuan anaknya digendong terus, mungkin nggak tega untuk itu. Tapi coba misalnya, kon gendong bapak nih, kira-kira pirang jam? Paling digendong sak jam wis didukno. Wis Bu, benar rumah sakit ya Bu. Tapi kalau ibu-ibu ketika anaknya sakit, nggak tega, bisa juga seharian digendong terus kuat. Bahkan ibu-ibu masak ambek gendong itu iso rek. Ambek nyapu-nyapu iso. Nek wis kaya ngene iki, apakah perempuan bisa dikatakan lemah secara fisik? Buktine wong lanang sing mlete-mlete ganteng-ganteng, gagah-gagah. Nggo omah diseberang bojone, tetuti bojone yang gerut rek. Apakah ini bisa dikatakan sebagai implikasi perbedaan perempuan itu lemah? Nah itu kan tidak bisa. Ini fakta. Kemudian juga perempuan juga sebagai subordinasi, memandang bahwa perempuan itu kaum kedua setelah laki-laki.
Makanya setiap peluang untuk maju selalu diproteskan kaum laki-laki. Ini biasanya terjadi dalam kehidupan bermasyarakat ketika ada terjadi panitia, mungkin lanang dhisik. Gue nek sing lanang wis gak ngatasi baru sing wedok. Lah ngono. Biasanya terjadi seperti itu. Padahal kenyataan di daerah kita, di provinsi kita, gubernur awak dhewe ya cewek. Kemana Mojokerto, bupati ini perempuan, ketua DPRD loh perempuan. Ini di dunia politik, dunia pemerintahan, di kenyataan di negara kita. Coba amati dunia pendidikan. Guru SD, guru MI, belum mayoritas. Nah, apakah hal ini bisa dikatakan perempuan harus nomor 2 dulu setelah laki-laki tidak ada? Kan tidak. Ini adalah sebuah konsepsi awal, persepsi awal bahwa perempuan dan laki-laki bisa dikatakan lemah, bisa dikatakan di nomor 2. Mungkin kalau hari ini sudah mulai terlihat marginasi ini, keadilan sudah terjadi, penyetaraan sudah terjadi. The first perempuan itu sudah nomor antri misalnya loket, apakah perempuan laki-laki didahulukan? Nah, ini kan kalau sekarang saya kira sudah terjadi, sudah ada beberapa itu. Kemudian perempuan juga ada yang dikatakan stereotip. Ini pelabelan kaum perempuan yang sering kali menimbulkan ketidakadilan. Jadi antara gender sampai perempuan itu kata dipadakno. Jadi menganggap bahwa perempuan itu dianggap pemahaman gender dan perempuan itu sama. Padahal gender itu adalah fungsi sosialnya. Saya contoh dalam tahun politik, undang-undang politik kita, undang-undang pemilu kita tentang syarat calon untuk menjadi bacalek aja, perempuan hanya porsinya berapa? Mungkin hanya 20%, 30%. Jadi faktanya yang terjadi ya, yang terjadi mungkin lebih dari 20%. Delok anggota DPR, anggota Dewan, banyak perempuan nih saya kira. Loh, kenapa terjadi? Politik ya Pak. Kenapa? Nah, partisipasi perempuan sangat tinggi sekali Pak. Sing lanang kakek cocot. Kampanye ngene-ngene kok ngomongnya wae. Sing wedok nek waktu daftar ke TPS lebih banyak perempuan, sehingga banyak yang milih perempuan. Nah, itu fakta. Jadi Jawa Timur bisa menang ya karena kaum perempuannya banyak yang aktif, banyak yang nyoblos. Sebagainya. Nah, ini. Kemudian ada juga yang mempersepsikan bahwa gender dan kekerasan. Kekerasan ini muncul akibat ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Kadang perempuan menjadi alasan untuk terjadinya sebuah kekerasan. Delok sambung urusan karena apa? Ya karena wedokan kan ya. Wong iku nek angel-angel ya urusan wedokan wis kalang kabut wis. Nah, itu. Banyak kejahatan, banyak kejadian itu juga karena perempuan. Bisa juga karena apa sih wong iku nyambut gane ngomong ya gak rawan bengi. Masyaallah bojone juwah acak butuhane akeh. Skincare piro ngono ya. Jadi kebutuhan tidak selain kebutuhan rumah tangga, kebutuhan perempuan juga tinggi, sehingga tuntutan perempuan juga tinggi, sehingga kaum laki-laki saya kira berusaha semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan perempuan, sehingga banyak usaha-usaha memaksakan bagi kaum laki-laki untuk melakukan segala macam untuk memenuhi kebutuhan pasangan atau perempuannya itu. Nah, ini persepsi yang muncul atau mungkin tes awalnya. Nah, ini apakah hari ini masih terjadi atau tidak tentang
persepsi perempuan dan gender ini. Kasus-kasus pemerkosaan misalnya, ini juga sering yang menjadi korban adalah kaum perempuan. Contoh misalnya ada laki-laki yang tuku misalnya nanggone PSK misalnya. Nanti nek ono tangkepan dinas sosial, Satpol PP, kira-kira sing ditahan sapa? Mulai yang sing perempuan. Sing didapat pembinaan lah yang perempuan, sing lanang lah gak. Penyiksaan terhadap alat kelamin, pelecehan seksual. Ono awong wedok iku nglecehno wong lanang, ka ono rek, rata-rata ya. Lah. Kekerasan dalam bentuk pelacuran dan sebagainya. Bahkan dalam politik juga ada istilah politik lipstik, politik perempuan dan sebagainya, itu sebagai media. Ada kekerasan dalam bentuk pornografi. Ini dunia Anda, ini dunia media. Saya ini misalnya dunia pornografi, dunia segala, perempuan itu banyak auratnya. Selain aurat fisik juga aurat sosial, saru, tabu. Ini kan perempuan banyak itu. Ini. Ya. Misalnya kalau Anda lihat selebgram atau Instagram, itu banyak akunnya perempuan apa cowok. Ketika searching cari lah foto nih gambar cewek-cewek perempuan dok. Nah ini yang fakta di lapangan yang terjadi. Kemudian ada juga persepsi tentang gender dan beban kerja. Ini isu-isu yang sering muncul. Anggapan tentang perempuan bagi kaum yang memiliki sifat memelihara rajin, tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, telah mengakibatkan semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab perempuan. Nah, beban kerja terkadang perempuan itu sangat besar. Coba Anda lihat, amati ibu Anda. Kerjanya perempuan kejam piro rek. Nek lanang ngene kerjane paling jam 6 esuk mari subuh ya. Nah, kaum perempuan tangi jam 2 bengi salat tahajud, mari salat tahajud nglayani suamine, manu persiapan subuh. Baru ngono masak, nyapu-nyapu, mempersiapkan anake berangkat kerja. Belum lagi kalau dia kerja. Tuh. Pulang-pulang gak langsung nganggur. Ya nek sing lanang mau kerja-kerja mulai rokokan adus. Bu, ndi kopine ya. Mosok kate lanang nggih dhewe. Nyuci baju kadang. Mosok sing lanang saiki gak norek. Tak tukokno mesin cuci Bu ngono. Gak urung sih nandang ya perempuan. Nah, ini beban kerja ini juga kalau kita lihat, kita amati secara sangat jauh. Ya mungkin secara fisik koyo-koyo wong lanang kerjane berat, tapi kalau ditelateni coba ijol-ijolan koyo acara televisi ngono. Sehari ayam menjadi seorang ibu. Kon ngomong anake, kon mbah-mbah, kon nyapu-nyapu, sing wedok cek dolen metu. Assalamualaikum. Nah, konsep gender dalam perspektif Islam macam-macam. Jadi kalau bicara tentang isu tentang keterkaitan peran perempuan dan gender ini sangat banyak sekali. Ya. Padahal kalau kita kaji secara mendalam bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan misalnya dari fungsi maskulinisme atau feminisme, ya, laki-laki itu cenderung sangat agresif. Ya, kalau perempuan umumnya ya gak pada agresif, ya. Tapi mungkin gara-gara gender saiki, ya, delok sinetron do TV. Sing memeti sing cewek apa sing cowok? Sinetron, delok. Oh. Terus saiki kalau perempuan menyatakan cinta lebih dulu, itu mungkin hal biasa sekarang. Nek biyen kan saru rek. Nek saiki biasa-biasa saja.
Sampean kira-kira saya tanya, Anda lebih suka mencintai apa dicintai? Umumnya nek dicintai. Nah, kalau Anda dicintai berarti yang menyatakan kan orang lain. Tapi kan sekarang dianggap apakah tidak boleh, Pak? Yo, oleh. Tuh. Nek apa kok gender itu seperti itu gitu kan. Kalau kita teruskan lagi, misalnya laki-laki cenderung independen. Bener rasa ini. Tidak terlalu independen. Wow. Padahal laki-laki yang hebat itu saya yakin minimal ada 3 perempuan di sebelah. Itu gugu pendampingnya ya. Maksud saya mungkin bisa juga ibunya, istrinya, anaknya. Ini kekuatan moral doa. 3 perempuan ini mungkin menjadikan kekuatan bagi sang laki-laki itu. Delon Pak Harto melawe 30 tahun menguasai ya, ditinggal Putin mati. Wah. Iku Pak Harto ya. Sing jenderal delon maneh SBY. Mari tinggal Bu Ani mati saiki ya apa? Ya rada ndeleming kan ya. Ya. Nah, itu artinya peran perempuan sangat kuat sebenarnya. Ngono kok lajarin independen. Laki-laki tidak begitu emosional. Loh, iya tak? Nah, perempuan lebih banyak emosional. Nah, mungkin karena perasaan hatinya. Ya mungkin gampang apa ya? Duh, sik ta lah. Gue sing jare lanang, aku nek gak digarai yo gak ngamuk ngono. Enggak, makanya kita ngono belane itu lho ya. Laki-laki bisa menyembunyikan emosinya. Iya ta? Perempuan sulit menyembunyikan emosi. Tapi semakin di sini itu semakin perempuan yang menyembunyikan. Iya. Iya biyen ngono rek. Makanya apakah sekarang itu gender itu sudah melampaui batas atau sudah sampai pada titik setara? Jadi perempuan ini lebih pandai menyimpan masalah ngono. Berarti menahan diri, menahan emosi. Berarti saiki laki-laki dan perempuan sama-sama tidak bisa jarang menangis ya. Laki-laki lebih objektif. Kalau perempuan mungkin cenderung subjektif. Iya ta iki. Iki buku rek. Tahun 99 ya. Mbok saiki kan. Artinya ya kalau dipikir bahwa laki-laki cenderung rasional, perempuan itu cenderung irasional bisa juga. Ya. Laki-laki cenderung suka eksakta, arti pendidikan yang eksak, teknik, urusan otomotif, mesin, teknologi, saiki yo macam-macam ya. Bukti ini dosen teknik kok banyak yang laki-laki, yang perempuan. Tuh. Sangat tidak mudah goyah menghadapi krisis laki-laki. Perempuan gampang goyah. Nanti nek ganti duit, kira-kira betah-betahan ya. Melendi. Misalnya ya, gue omah dalam pasangan hidup sing podo nyekel duwike misalnya. Ibu sing perempuan atau yang perempuan itu gak nyekel duit, misalnya gak nyekel duit, kira-kira betah ndi rek? Nah, paling perempuan misalnya gitu nih kak ya
Sing lanang meneng ae bludit. Apa Mas? Gak satu rokok. Bongko aku ya. Soalnya pengeluaran rokok itu lebih besar. Nah, tuh. Laki-laki lebih aktif, perempuan lebih pasif. Dulu dari itu desa Pak. Nah ini ada perempuan itu laki-laki lebih logis, kurang logis. Laki-laki lebih mendunia. Nah, perempuan berorientasi pada rumah. Iya tak saiki. Utine wong mendunia. Rumah. Berarti kan orientasinya keluarga dan orientasi biayaan inti. Laki-laki itu lebih kompetitif, bersaing. Apa yang ngono? Laki-laki lebih terus terang. Nah, kalau perempuan kurang berterus terang jarine buku ini. Jadi laki-laki harus rumah. Nah, ya sama halnya itu. Di dalam teorinya Marxis ya. Itu kalau di bahasa sinikan itu kan laki-laki itu 99 pembohong. Kalau perempuan 99% suka dibohongi. Podo ae berarti. Nah, saiki awakmu nek gak dirayu, gak di anu jarene gak romantis. Nah, butuh transferan ya. 2024 kita harus realistis aja bro. Nah, itu. Yang tidak doang, tidak ada pembuktian. Yo, Laki-laki tidak mudah tersinggung. Nah, perempuan jarang mudah tersinggung. Iya tahu. Laki-laki jarang menangis. Justru saiki nek perempuan carilah laki-laki yang sering menangis rek. Gembeng. Laki-laki cenderung ambisius. Ambisius senang opo ngono dhisik ya. laki-laki itu agresif. Agresif. Progresif kok saya. Agresif kok. Lebih mudah membedakan antara rasa dan rasio laki-laki. Laki-laki lebih merdeka. Yo, saya gak padha ae ta saiki ya. Saiki buktine mulai awan bengi padha ae, perempuan yang padha ae ya. Tidak canggung dalam penampilan. Berarti lanang iku nek nyandang ya sak kepeduke. Nah, tadi di awal saya sampaikan ini kalau dideteksi rek, laki-laki paling siti gawe ono 5, perempuan mungkin di atas 7 loh. Kayak gitu. Secara pemikiran laki-laki bisa juga lebih unggul. Ini menurut teori dasarnya. Perempuan kurang unggul. Tapi faktanya kok akeh sing perempuan didadi manajer tadi itu. Ya. Nah, ini lebih bebas berbicara. Laki-laki jarene berbebas berbicara. Perempuan kurang bebas berbicara. Ndelok ae. Nek coba saiki rungokno jagongane arek cewek ambek jagongane cowok, kira-kira nek direkam dibandingno padha enggak? Sama. Kalau cowok apa sing diomongno, cewek diomongno apa? Padha rek saiki. Nah, saya awalnya mungkin saya juga nggak percaya, tetapi ketika saya nguping, loh kok podo ae nek wedok pod gembul wedok yo sing diomong gak karu-karuan. Lho akrak, lanang podo ae.
Nah, dari perbedaan itu laki-laki dan perempuan itu, kalau kita lihat sekali lagi kepada materi kita terkait dengan materi gender, peranan wanita sekarang, maka kalau dilihat dari perspektif Islam, mungkin menganggap bahwa perempuan laki-laki itu koyo-koyo gak adil. Misalnya contoh yang paling gampang, laki-laki boleh poligami, kaum perempuan ndak oleh poliandri. Adil nggak? Ya wes poliandri yo. Tapi kan minoritas. Ada istilah kata-kata talak itu hanyalah milik laki-laki. Perempuan mungkin ndak boleh, masih ngomong pegatan ngomong tak pegat ping 2000 ya kan pengaruhin aku hukum rek. Tapi kalau laki-laki entah itu sengaja, mbok guyon, mbok emosi, ya masuk rek. Batal rek ngono lho. Iki nek hukum Islam. Terus apakah berarti agama itu mendiskreditkan kaum perempuan? Tidak. Wong Tuhan itu sampai menyampaikan bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Loh, ono enggak surga itu di telapak kaki ayah? Bahkan ada yang mengatakan Tuhan dunia itu adalah ibu. Wakilit pangeran sing dunyo, pangeran katon, iku adalah ibu. Karena laki-laki dan perempuan tanpa ibu nggak muncul sampean ngono lho. Sampean wong pabrikan. Nah, ini dari perspektif agama bisa juga itu. Ada yang mengatakan kaum perempuan tidak boleh menjadi imam sholat. Nek jamaah perempuan bolehlah. Tapi kalau misalnya untuk jamaah laki-laki walaupun kecil tidak bisa rek. Harus laki-laki yang menjadi imam. Dan bahkan di dalam urusan politik pemerintahan menurut agama ya kadang malah tidak boleh. Kalau memang ada laki-laki kenapa harus perempuan yang di depan? Tapi kalau urusan gender saiki bisa coba tidak apa-apa. Makanya dalam waktu pilgub, waktu zamannya Khofifah melawan Pak Dekarwo atau apa dulu, sampai isu itu dikembangkan sehingga bagi orang-orang yang wawasan agamanya sempit bisa juga tidak boleh perempuan menjadi pemimpin di dalam urusan politik. Nah, ini jadi persoalan di sini. Padahal kalau kita lihat di kenyataan kehidupan bernegara kita, perempuan boleh. Bahkan mungkin kalau dari sisi kinerja